Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Bustanul Arifin. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang PLPG di tahun 2017. Sebelum kita ke informasi, seperti biasa alangkah baiknya Bapak bisa like, comment, share, dan subscribe channel saya. Serta Bapak Ibu juga bisa join di grup Telegram saya di STT Idea Channel. Atau Bapak Ibu juga bisa follow TikTok dan Instagram saya di @abarifin_. Kita simak informasinya berikut ini. Kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang Verval PLPG tahun 2017 bagi Bapak Ibu yang telah mengikuti ujian tulis nasional atau UTN waktu itu dan belum lolos. Jadi kabar gembira ini bagi Bapak Ibu semua, bahwasanya saat ini sudah ada menu Verval pada aplikasi PLPG atau pada aplikasi ppg.kemdikbud. Banyak sekali pertanyaan, Mas, saya tidak muncul vervalnya. Mas, saya itu tidak bisa untuk melakukan verval. Padahal saya itu tidak lulus UTN pada tahun 2016 kemarin. Nah, saat ini Bapak Ibu, fitur itu sudah muncul pada aplikasi SIM PKB Bapak Ibu atau ppg.kemdikbud Bapak Ibu. Nah, aplikasi ini atau fitur ini muncul kemarin Bapak Ibu. Jadi saya buat hari ini. Nah, langkahnya bagaimana Mas untuk kita melakukan verval PLPG tahun 2016 ataupun 2017 yang belum lulus UTN kemarin? Jadi di sini Bapak Ibu bisa buka browser Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu bisa masuk pada ppg.kemdikbud.go.id. Kemudian setelah itu Bapak Ibu pilih SIM PKB di sini. Nah, login menggunakan akun SIM PKB. Klik login. Dan nantinya akan ditampilkan halaman dashboard untuk masuk pada aplikasi PPG Bapak Ibu. Nah, untuk login Bapak Ibu di sini menggunakan akun SIM PKB Bapak Ibu yang kemarin atau waktu itu digunakan untuk mendaftar PLPG tahun 2016 maupun 2017. Kemudian Bapak Ibu bisa klik masuk dan nantinya akan ditampilkan halaman seperti ini Bapak Ibu. Persyaratan pendaftaran peserta PPG dalam jabatan tahun 2022. Kemudian di sini dalam rangka verifikasi dan validasi administrasi bagi guru yang belum lulus UTN atau uji kompetensi PLPG, maka silakan melakukan unggah berkas sesuai dengan syarat administrasi yang tercantum pada surat edaran. Informasi lengkap silakan unduh surat edaran di sini. Kemudian untuk melanjutkan proses verval silakan klik di sini. Kemudian di sini persyaratan seleksi akademik, data guru, statusnya. Nah, di sini muncul status NIK, di sini sudah centang semua. Jadi hijau semua Bapak Ibu. Jadi pada surat edaran sudah jelas sekali bahwasanya beberapa persyaratan yang harus Bapak Ibu unggah. Misalnya Bapak Ibu masih belum memiliki ataupun belum memahami tentang surat edaran tersebut, klik di sini. Nah, juga Bapak Ibu di sini ada peserta PPG dalam jabatan tahun 2020-2021 bukan peserta. Jadi Bapak atau Ibu yang saya buatkan contoh akunnya ini bukan peserta PPG. Bukan peserta PPG dalam jabatan tahun 2020-2021. Di sini juga centang hijau atau contreng hijau, checklist hijau. Terdaftar sebagai peserta PLPG yang belum lulus UTN atau uji kompetensi PLPG, iya. Nah, jadi jika Bapak Ibu mendapatkan informasi seperti ini, iya, maka Bapak Ibu bisa melengkapi profil ataupun melengkapi verval pada PLPG ini. Kemudian, apabila semua persyaratan pendaftaran Anda sudah terpenuhi, silakan lengkapi profil Anda untuk melanjutkan pendaftaran dengan cara klik tombol lengkapi profil di bawah. Nah, selanjutnya nih, jika Bapak Ibu ingin melanjutkan untuk melengkapi proses, Bapak Ibu bisa klik lengkapi profil di sini. Klik lengkapi profil. Kemudian ada informasi peringatan. Dengan memilih iya, Anda akan diarahkan menuju halaman biodata diri untuk melengkapi data diri Anda. Apakah Anda yakin untuk melanjutkan? Nah, Bapak Ibu bisa klik iya. Atau misalnya Bapak Ibu tidak menggunakan fitur lengkapi profil, Bapak Ibu bisa klik verval, silahkan di sini. Klik di sini, sama Bapak Ibu. Jadi maupun yang di atas ataupun yang di bawah itu sama. Nah, kita lengkapi profil saja karena yang bersangkutan ingin ataupun mengikuti PLPG, maka kita klik iya. Nah, setelah itu akan ada konfirmasi seperti ini. Konfirmasi pendaftaran berhasil. Nah, yang ini kita abaikan karena ini untuk
informasi tentang PPG kita tutup saja. Nah, di sini Bapak Ibu, kita akan ditampilkan untuk mengisi biodata diri kita. Pastikan Anda melengkapi diri Anda sesuai dengan persyaratan kelengkapan data di bawah. Biodata diri di sini masih belum ada, statusnya masih tanda abu-abu di sini Bapak Ibu, tanda seru abu-abu. Biodata diri belum dilengkapi. Linearitas S1 dengan D4 di sini belum diunggah maksudnya. Kemudian bidang studi PPG juga masih belum. Berkas pendukung juga masih belum. Nah, keterangannya kalau misalnya nantinya di sini statusnya centang hijau, status syarat sudah dilengkapi atau diisi. Jika seperti ini masih abu-abu, status syarat wajib dilengkapi namun belum diisi lengkap. Jadi seperti itu. Nah, nantinya Bapak Ibu ketika di sini sudah lengkap semua, centang hijau semua, Bapak Ibu baru bisa mengajukan berkas. Nah, saat ini Bapak Ibu langkahnya adalah mengisi biodata diri Bapak Ibu di sini. Bapak Ibu bisa klik lengkapi. Nah, Bapak Ibu bisa isi nama jabatan, kemudian semua data yang ada di sini Bapak Ibu lengkapi dengan cermat, dengan seksama. Kemudian jika sudah, maka Bapak Ibu bisa klik simpan. Di atas di sini Bapak Ibu, di pojok atas klik simpan. Nah, kemudian setelah melengkapi biodata diri, Bapak Ibu bisa masuk pada langkah berikutnya yaitu linearitas S1. Nah, untuk linearitas S1 dan D4-nya, Bapak Ibu bisa klik lengkapi di pojok kiri di sini, di pojok kanan maksudnya. Bapak Ibu lengkapi datanya, klik lengkapi, diisi data-data yang ada di sini. Kemudian Bapak Ibu setelah lengkap baru Bapak Ibu klik simpan. Nah, karena ini hanya data orang, maka saya tidak lengkapi. Kemudian setelah melengkapi data yang di atas, Bapak Ibu unggah di sini bukti S1 maupun S2-nya Bapak Ibu. Ingat, ada dua pilihan, yaitu bisa menggunakan fotokopi legalisir dari perguruan tinggi atau yang asli. Ada dua pilihan, bukan kedua-duanya diupload di sini. Nah, karena saya sudah memiliki nih untuk berkas dari Ibu Aning, ijazahnya, maka saya bantu untuk mengunggah. Dan di sini ingat, pilih berkas unggah ijazah 20 KB sampai dengan 1,5 MB. Maksimalnya 1,5 MB. Ketika berkas Bapak Ibu, file scan-nya itu kurang atau lebih, maka tidak bisa. Kalau kurang bisa Bapak Ibu, tapi kalau lebih itu tidak bisa. Dan ingat di sini formatnya adalah PDF. Nah, kita coba unggahkan miliknya Bu Aning di sini. Dan di sini yang diunggah ukurannya 852 otomatis bisa, baru Bapak Ibu klik simpan. Dan di sini akan seperti ini ketika sudah berhasil menyimpan, berkas berhasil diunggah. Nah, mungkin Bapak Ibu tidak dapat mengunggah itu karena ijazahnya itu terlalu besar ukurannya, atau karena Bapak Ibu, atau mungkin karena jaringan internet di Bapak Ibu itu kurang maksimal. Nah, ketika sudah melengkapi data atau dokumen, di sini akan muncul seperti ini. File PDF-nya itu bisa kita lihat berkas. Nah, itu bisa dilihat Bapak Ibu. Kemudian ke bidang studi PPG. Untuk bidang studi PPG, Bapak Ibu bisa klik lengkapi data-data yang ada di sini. Nah, silakan menentukan bidang studi sesuai dengan pendidikan terlebih dahulu. Jadi untuk PPG di sini itu bisa diunggah ketika Bapak Ibu telah melengkapi di linearitas S1 di sini. Kalau misalnya di sini belum dilengkapi, otomatis Bapak Ibu tidak dapat melakukan atau mengisi data yang ada di bidang studi PPG. Nah, kemudian coba kita isi untuk berkas pendukung Bapak Ibu. Nah, di berkas pendukung di sini ada pindai scan pengangkatan pertama, scan SK pertama, kemudian pindai scan pengangkatan kenaikan pangkat, pindai scan SK pembagian tugas, dan fakta integritas. Nah, untuk pindai scan SK pengangkatan pertama di sini berdasarkan Dapodik cut off TMT awal sebagai guru. Jadi ketika Bapak Ibu menjabat sebagai guru, mungkin Bapak Ibu sebagai PNS ataupun CPNS di situ. Kemudian yang kedua, pindai scan SK pengangkatan kenaikan pangkat terakhir. Hasil pindai scan SK kenaikan pangkat terakhir bagi guru PNS asli fotokopi legalisir. Atau SK pengangkatan 2 tahun terakhir 2020-2021 dan 2021-2022 bagi guru non-PNS asli atau fotokopi legalisir. SK tersebut dilegalisasi oleh yang pertama, Dinas Pendidikan Profkap Kota BKD untuk PNS. Kedua, Dinas Pendidikan Profkap Kota atau BKD untuk PNS yang ditugaskan sebagai guru oleh pemerintah daerah atau yang diberi kewenangan. Ketiga, Ketua Yayasan untuk guru tetap yayasan atau swasta nih Bapak Ibu bagi GTY. Keempat, Dinas Pendidikan Profkap Kota untuk guru yang bukan PNS di sekolah negeri yang memiliki SK dari pemerintah daerah. Mungkin Bapak Ibu memiliki SK Gubernur, SK dari Bupati, seperti itu. Kemudian SK pembagian tugas mengajar guru.
hasil pindai scan SK pembagian tugas mengajar terakhir yaitu tahun saat ini, yaitu 2022-2023. Asli atau fotokopi legalisir kepala sekolah. Di sini ingat kata-kata wajib. Jadi yang wajib itu pindai scan SK pembagian tugas dan fakta integritas. Di sini Bapak Ibu. Nah, untuk format fakta integritas Bapak Ibu bisa diunduh di sini. Formatnya seperti ini. Fakta integritasnya. Jadi seperti inilah formatnya dengan dibubuhi materai 10.000 Bapak Ibu. Ingat dibubuhi materai 10.000. Untuk tanggalnya ini bisa tanggal pembuatan saat Bapak Ibu membuat fakta integritas. Karena rentangannya verifikasi di sini tanggal 19 sampai dengan tanggal 25 September tahun 2022. Nah, di sini saya akan bantu untuk mengunggah SK pembagian tugas dan fakta integritas miliknya Ibu Aning ini. Nah, sama Bapak Ibu, ketika kita akan mengunggah SK pembagian tugas mengajar terakhir, di sini ukurannya maksimal 1,5 MB dengan format file PDF. Saya bantu untuk menguploadkan. Nah, ini Bapak Ibu, ketika berkasnya melebihi, maka kapasitas maksimumnya lebih. Karena di sini ukurannya 4,1 MB, maka tidak dapat diunggah. Nah, jika terjadi seperti ini, ukurannya terlalu besar, maka Bapak Ibu bisa menggunakan aplikasi online untuk kompres data ini. Nah, saya gunakan I Love PDF untuk mengkompres. Bapak Ibu bisa cari di pencarian Google I Love PDF Compress, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, setelah itu kita pilih file PDF-nya dan kita pilih SKPBM yang tadi akan dikompres dan kita gunakan di sini Bapak Ibu. Kita mengkompres paling tidak yang kita tengah dulu. Misalnya yang di tengah di sini masih besar ukuran kompresnya. Nah, contohnya seperti ini. Di sini ketika menggunakan yang di tengah 1,6 masih kurang kecil. Jadi kita pilih yang ekstrim. Kita unggah lagi. Kita pilih yang kompres ekstrim, kemudian kita kompres PDF dan kita tunggu hasilnya menjadi berapa ini. Nah, di sini sudah menjadi 535 KB. Kita unduh. Tapi sebelum diunduh, karena formatnya di sini sangat kecil sekali, Bapak Ibu bisa buka kembali, bisa dibaca apa tidak masih. Misalnya bisa dibaca, maka Bapak Ibu bisa melanjutkan untuk proses upload. Nah, kita lanjutkan untuk proses uploadnya dengan kata-kata kompres tadi. Nah, yang ini SKPBM kompres dan di sini ukurannya 548 KB, baru kita klik simpan. Nah, ketika ukurannya itu sudah sesuai, maka di sini berhasil untuk disimpan. Dan di sini tandanya muncul lihat berkas Bapak Ibu. Kemudian saya akan melanjutkan pada fakta integritas, saya bantu untuk mengunggahkan juga. Dan ukurannya sama, jenis formatnya PDF dengan ukuran 1,5 MB. Nah, kita unggahkan untuk fakta integritasnya. Nah, kita bantu unggahkan fakta integritasnya miliknya Ibu Aning ini Bapak Ibu. Nah, ukurannya 223 KB. Di sini sudah langsung bisa tanpa perlu kita mengkompres kembali. Kita klik simpan dan berhasil. Nah, Bapak Ibu lakukan seperti ini. Kita lengkapi data-data yang di sini sehingga di sini akan muncul contreng hijau semua. Misalnya masih berwarna abu-abu, maka Bapak Ibu tidak bisa melanjutkan untuk ajukan berkas. Ketika sudah hijau semua, maka Bapak Ibu bisa klik ajukan berkas. Jadi seperti itulah langkah untuk melengkapi data biodata diri Bapak Ibu atau verval data pada aplikasi ppg.simpkb bagi Bapak Ibu yang belum lulus ujian atau UTN pada tahun 2016-2017 waktu itu. Terima kasih telah menonton video dari saya Bapak Ibu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin ada kata ataupun ucapan yang salah, saya mohon maaf. Misalnya ada pertanyaan, Bapak Ibu bisa cantumkan pada kolom komentar yang ada di bawah. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Serta Bapak Ibu bisa join di grup Telegram saya di STTID Aba Channel. Kemudian Bapak Ibu juga bisa follow TikTok dan Instagram saya di @abarifin_. Terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.